Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kintan Griselda Sari Mas Irawan dengan NIM 102240114 kelas C1 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perkembangan revolusi industri hingga munculnya era revolusi industri 4.0. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai awal revolusi industri. Revolusi industri pertama terjadi di Inggris antara tahun 1750 sampai 1840. Masa ini ditandai oleh perubahan besar dari ekonomi agraris menjadi ekonomi industri dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin, dan sistem produksi berubah total. Akibatnya, banyak petani kehilangan pekerjaan dan berpindah ke kota untuk menjadi buruh pabrik. 2. Latar belakang revolusi industri. Ada 3 faktor utama, yaitu ekonomi, kemajuan teknologi dan penemuan mesin seperti kapal uap dan pembangkit listrik. Kedua, yaitu sosial, keamanan negara Inggris yang stabil serta adanya revolusi agraria. Dan yang terakhir, budaya. Masyarakat Inggris tekun meneliti dan memiliki lembaga ilmiah seperti The Royal Society. Selanjutnya, ada perkembangan revolusi industri. Revolusi ini berkembang melalui beberapa fase, yaitu industri 1.0, penggunaan mesin uap menggantikan tenaga manusia. Selanjutnya, industri 2.0, yaitu produksi massal dengan tenaga listrik dan munculnya mobil serta pesawat. Yang ketiga, industri 3.0, yaitu otomatisasi dengan komputer dan teknologi digital. Dan yang terakhir, ada industri 4.0, yaitu integrasi antara dunia fisik dan digital melalui Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Big Data. Selanjutnya, ciri revolusi industri 4.0. Industri 4.0 menghubungkan manusia, mesin, dan data dalam satu sistem pintar. Proses produksi menjadi otomatis, efisien, dan saling terhubung. Contohnya, penggunaan teknologi digital di bidang manufaktur, transportasi, dan keuangan, seperti finansial teknologi atau fintech dan e-commerce. Dampak revolusi industri 4.0. Dampak positifnya yaitu, yang pertama, akses informasi makin mudah. Yang kedua, efisiensi produksi meningkat. Yang ketiga, pendapatan nasional naik. Dan yang keempat, membuka lapangan kerja bagi tenaga ahli. Nah, maka dampak negatifnya yaitu, yang pertama, ancaman serangan siber. Yang kedua, biaya investasi teknologi tinggi. Yang ketiga, urbanisasi meningkat. Dan yang keempat, polusi dan limbah industri bertambah. Selanjutnya, peran akuntan di era 4.0. Profesi akuntansi juga ikut berubah. Akuntan kini harus menguasai teknologi informasi, analisis data, dan etika profesional. Mereka menggunakan standar internasional seperti IFRS dan IPSAS agar bisa bersaing secara global. Selain itu, banyak sertifikasi profesi yang terpenting seperti CPA dan CA untuk meningkatkan kompetensi. Kesimpulannya, revolusi industri 4.0 bukan sekedar perkembangan teknologi, tetapi juga perubahan cara hidup dan cara bekerja manusia. Siapapun yang tidak siap beradaptasi akan tertinggal. Oleh karena itu, kita harus terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan diri agar mampu bersaing di era digital yang terus berubah ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.